Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Aduh, sebenarnya males ngomentarin ini, tapi ya udahlah, kita bahas aja ya. Pelatih Timnas U23 Sintayong terang-terangan mengkritik AFF, bukan cuma saat laga lawan Timor Leste, tapi sejak pertama kali datang ke Thailand, STY sudah mengkritik AFF. Mulai dari didiskriminasikannya Timnas Indonesia yang cuma dikasih lapangan latihan kayak kandang sapi. Begitu juga dengan tempat menginap yang kayak kontrakan dan berbagai kecurangan Thailand lain pada Timnas Indonesia. Apalagi di laga lawan Malaysia dan Timor Leste, sejumlah kontroversi wasit pun masih dan banyak terjadi. Saya tak akan menyebut nama, posisi, atau jabatan tertentu, tetapi jika AFF ingin meningkatkan reputasi kompetisi ini dan juga memperbaiki sepak bola negara-negara ASEAN, maka mereka harus melakukan sesuatu. Saya tidak akan menyebut hal-hal tertentu, karena para pemain sudah bekerja keras di atas lapangan, tetapi pengambilan keputusan wasit nantinya bisa mengubah jalannya pertandingan. Kita harus memikirkan hal itu, ujar Sintayong. Nah kan kami udah sering bilang AFF ini tuh nggak beres. Udah sering kita dicurangi di AFF. Ya tiba-tiba aturan diubah seenak jidatnya lah, kecurangan wasit lah. Bahkan wasit AFF ini 11-12 sama wasit liga kita loh yang banyak blunder. Terus mau protes gitu. Protes sama siapa? Sama FIFA. Ya diketawain sama FIFA. Salah siapa ikutan? Kan itu bukan agenda kami. Itu kata FIFA. Terus protes sama siapa? Sama AFC gitu. Boro-boro didengar sama AFC. AFC itu nggak suka sama Indonesia. Sebab Indonesia ini khususnya PSSI dianggap terlalu dekat dengan FIFA dan bisa mengancam AFC. Jadi kalau Indonesia atau PSSI ini protes ke AFC, ya dikasih pantat sama AFC. Wong kejadian di SEA Games aja AFC ini tutup mata kok. Tapi ya PSSI ini ngotot banget main di AFF sampai ribut sama pelatih sama pemain. Padahal kita tahu tujuan PSSI, sebab ada duit gede kan dari AFF. Lu harus ikut AFF nih, ntar gua kasih bonus gede kalau lu ikut, dan kita permudah ajang-ajang AFF di Indonesia. Kan gitu kata AFF, yang akhirnya bikin PSSI ini ngiler dan ngotot main di AFF. Ya kembali kami katakan, UUD ujung-ujungnya duit. Liga 1 2023-2024 sudah menyelesaikan 9 pekan. Kami mencatat dari 9 pekan ini ada beberapa pemain yang bisa disebut menggendong timnya. Kenapa disebut menggendong timnya? Pasalnya secara permainan tim ini tuh sebenarnya underperform atau sedikit acak-acakan. Tapi pemain ini bisa menonjol bahkan jadi pembeda bagi timnya. Memang dalam permainan sepak bola itu adalah dimainkan oleh 11 pemain. Tapi dari 11 pemain itu justru pemain inilah yang bisa membantu timnya. Tak terlalu disebut tim yang amburadul. Lalu siapa sajakah para pemain ini? Yang pertama Ciro Alves dari Persib Bandung. Seperti kita tahu, Persib musim ini disebut mungkin berantakan ya di semua lini. Permainan tak berpola dan selalu kedodoran. Meskipun di beberapa laga terakhir sejak datangnya Boyan Hodak, permainan Persib sudah mulai membaik. Tapi tak bisa dipungkiri, nama Ciro Alves seperti ruh atau nyawa permainan Persib. Ada Ciro Alves saja Persib sulit berkembang, apalagi tanpa Ciro. Terbukti 5 gol dan 1 assist sudah ditorehkan Ciro. Belum lagi dari sisi kontribusi dan juga daya dobrak Ciro. Yang kedua, Paulo Gali Freitas dari PSIS Semarang. Meskipun saat ini PSIS masih di papan atas, tapi kesuksesan PSIS musim ini tak lepas dari sosok pemain kontroversi bernama Paulo Gali Freitas. Pemain yang katanya berusia 18 tahun ini memang jadi nyawa permainan PSIS sejak ia didatangkan.
Bahkan kegemilangan Gali mengalahkan kegemilangan pemain terbaik musim 2021 Taisei Marukawa. Meskipun saat ini Gali Freitas baru mencetak 4 gol dan 4 assist, tapi tak bisa dipungkiri permainan PSIS berbeda 180 derajat sejak diperkuat oleh Gali Freitas. Yang ketiga, Alex Martin Ferreira dari Dewa United. Secara permainan tim ini tidak terlalu istimewa. Ini terbukti di 5 laga terakhir tim ini sulit menang. Tim ini bisa melesat di awal musim lantaran pemain asal Brazil berusia 30 tahun Alex Martin Ferreira. 6 gol Alex yang membuat Dewa United ini bisa berbicara banyak di awal musim ini. Yang keempat, Francisco Rivera dari Madura United. Postur tubuhnya sih kecil dan posisinya pun bukanlah seorang striker, tapi pergerakan Rivera sulit dihentikan. Ketika Madura United tak bisa menampilkan Hugo Gomez dan Lulinha, atau ketika Hugo Gomez dan Lulinha tak berkembang, Rivera lah yang jadi motor permainan tim Sape Crab. 4 gol dan 3 assist sejauh ini sudah ditorehkan pemain asal Meksiko ini. Yang kelima, Stefano Lillipali dari Borneo FC. Di tengah permainan tim Borneo FC yang angin-anginan dan sejumlah pemain lain pun belum nyetel dengan tim, Vano mencuat jadi motor bagi Borneo FC. Pergerakan dan akselerasinya sangat merepotkan pertahanan lawan. 5 gol dan 5 assist dari 9 laga membuktikan jika Borneo FC sangat bergantung pada kontribusi Stefano Lillipali. Yang keenam, Bruno Moreira dari Persebaya. Anjloknya performa Persebaya musim ini sering naik turun, bahkan sempat ada di zona degradasi, menjelaskan ada yang salah dengan tim ini. Tapi dari segudang permasalahan Persebaya ini, nama Bruno Moreira seolah hidup sendirian di tengah-tengah buruknya performa Persebaya. 4 gol dan 1 assist sudah ditorehkan oleh Bruno sejauh ini. Dan yang ketujuh yang tentu saja adalah Gustavo Almeida dari Arema FC. Inilah pemain yang layak disebut berlian di tengah tumpukan pecahan kaca. Ya, di saat timnya hancur dan terpuruk di dasar klasemen, justru Gustavo mencuat sendirian. Bahkan dari 9 gol yang dilesakan atau disarangkan oleh Arema, semuanya disumbangkan oleh Gustavo dan mampu jadi top scorer sementara, yang juga menyingkirkan dominasi striker Persib David da Silva yang di beberapa musim ini selalu bertarung jadi top scorer Liga 1. Nah, itu tadi beberapa pemain yang menurut kami bisa disebut pemain yang menggendong timnya. Kembali kami katakan, ini hanyalah asumsi kami semata. Sepak bola Indonesia masih jauh dari kata profesional. Betul, dan itu betul sekali. Hal ini tak lepas dari kinerja semua pihak, mulai dari federasi, pengelolaan liga, klub, perangkat pertandingan, supporter, bahkan pemain. Federasi hanya mementingkan ego sendiri. Pengelola liga hanya mementingkan cuan dan rating. Klub hanya mementingkan komersil saja. Supporter tak pernah dewasa dan selalu kekeh dengan egonya sendiri dan tak pernah paham aturan sepak bola. Sementara pemain masih minim pengetahuan tentang aturan dan tata tertib di sepak bola. Dan perangkat pertandingan yang seperti tak pernah diajari menjadi perangkat pertandingan yang profesional. Dan itulah segudang permasalahan sepak bola Indonesia. Kalau soal federasi, operator, klub, wasit, dan supporter, kita udah sering bahas ya. Nah, kita akan bahas soal pemain.
Banyak pemain kita yang kurang paham law of the game sepak bola. Bahkan banyak pemain kita yang masih bisa disebut pemain tarkam. Udah tahu dia salah, malah protes. Giliran ditegur, malah marahan dia, dan banyak prosedur yang justru dilanggar oleh para pemain ini. Salah satu contoh pemain kita yang tak paham law of the game sepak bola ada di laga antara Barito Putra versus Persik Kediri. Hasim Kifu dari Barito Putra sengaja menghentikan pertandingan dengan mengambil bola dengan tangan. Alasannya sih masuk akal sebab dia ini cedera, tapi ya nggak gitu juga caranya. Saat pertandingan masih play on, Kipu dengan sengaja mengambil bola dengan tangan untuk menghentikan pertandingan sebab dirinya cedera. Padahal ya seharusnya yang berhak menghentikan pertandingan itu kan wasit. Harusnya Kipu ini kalau mau menghentikan pertandingan dia tendang dulu tuh bola keluar dan baru dia mengklaim cedera. Dan parahnya wasitnya pun blow on, nggak tahu aturan FIFA. Padahal dalam aturan FIFA apa yang dilakukan Kifu ini adalah profesional foul sebab dianggap dengan sengaja menghentikan pertandingan dengan cara-cara tak sah dan ini bisa berbuah kartu merah. Tapi wasit di sini tak memberikan hukuman apa-apa. Betul emang dia itu cedera, tapi harusnya kan dia tendang dulu tuh bola keluar lapangan, bukan malah ambil dengan tangan. Inilah yang kami bilang sepak bola Indonesia kita ini masih jauh dari kata profesional. Sebab masih banyak pemain kita yang nggak ngerti dan nggak paham law of the game sepak bola.